Kebijakan moneter adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh bank sentral atau otoritas moneter suatu negara untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga guna mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam perekonomian. Terdapat 4 instrumen kebijakan moneter. 1. Suku bunga atau tingkat diskonto. 2. Giro wajib minimum atau cash ratio. 3. Operasi pasar terbuka. 4. Kredit. Terdapat 2 jenis kebijakan dalam kebijakan moneter. 1. Ekspansi, di mana kebijakan ini dilakukan ketika terjadinya deflasi. Yang kedua ada kontraktif, di mana kebijakan ini dilakukan ketika terjadinya inflasi. Inflasi adalah kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara signifikan dalam jangka waktu tertentu. Lalu deflasi adalah kebalikan dari inflasi, di mana harga-harga barang dan jasa cenderung menurun secara signifikan dalam jangka waktu tertentu. Berikut terdapat tabel, di mana tabel ini dapat memudahkan kita dalam menganalisis kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah. Pada instrumen yang pertama terdapat suku bunga, di mana pada saat kontraktif atau inflasi suku bunga dinaikkan oleh bank sentral. Tujuannya yaitu mengurangi kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa dengan meminimalkan pengeluaran konsumen. Dan pada saat ekspansif atau terjadinya deflasi, suku bunga diturunkan oleh bank sentral. Bank sentral berusaha untuk membuat pinjaman lebih murah dan lebih mudah diakses. Pada instrumen kedua, terdapat giro wajib minimum, di mana pada saat kontraktif atau inflasi, giro wajib minimum dinaikkan dengan tujuan mengendalikan likuiditas. Lalu pada saat ekspansif, giro wajib minimum diturunkan dengan tujuan untuk meningkatkan likuiditas. Bank sentral dapat menghasilkan likuiditas tambahan di pasar keuangan. Ini dapat membantu bahwa bank-bank komersial memiliki lebih banyak dana yang tersedia untuk memberikan pinjaman kepada konsumen. Pada instrumen ketiga, ada operasi pasar terbuka, di mana operasi pasar terbuka ini dilakukan dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga. Pada saat kontraktif, surat berharga dijual oleh Bank Indonesia dengan tujuan untuk mengurangi uang yang beredar pada masyarakat. Dan pada saat ekspansif atau deflasi, justru Bank Indonesia membeli surat-surat berharga dari masyarakat yang berguna untuk menyebarkan uang lebih banyak kepada masyarakat. Pada instrumen yang terakhir yaitu kredit, di mana pada saat kontraktif, kebijakan yang dilakukan pemerintah bernama tight money policy. Tindakan ini diambil oleh pemerintah untuk membantu mengendalikan tekanan inflasi dan menjaga stabilitas moneter. Kebijakan ini dapat menghambat pertumbuhan harga-harga yang berlebihan. Lalu, pada saat ekspansi atau deflasi, kebijakan ini dinamakan dengan easy money policy. Kebijakan ini dilakukan semata-mata untuk mendorong kembali pertumbuhan ekonomi dan mengatasi dampak negatif dari deflasi itu sendiri. Dan resiko pertumbuhan ekonomi pun akan menjadi lebih besar. Sekian penjelasan sedikit dari saya tentang teori kebijakan moneter. Selamat belajar!